Mabusser, balik lagi di channel kesayangan lo semua. Istirahat ngampus, tempat nongkrong online yang nggak cuma asik, tapi juga penuh dengan sejarah, fakta unik, dan tentunya hal-hal misterius yang dari seluruh dunia. Mabusser, pernah nggak sih lo kepikiran kalau ternyata di luar sana ada organisasi ataupun kelompok yang kekuatannya bahkan melebihi negara? Pastinya kelompok-kelompok ini bukan cuma jago baku hantam ya, tapi pasti mereka juga jago dalam berdiplomatik atau dagang narkoba, tapi juga punya pengaruh global, sumber daya besar, dan jaringan yang susah banget dibongkar. 5 kelompok kriminal yang paling berbahaya di dunia yang sampai sekarang masih bikin dunia was-was. Siapin mental, siapin kopi, dan mari kita bahas satu persatu. Pertama, 'Ndrangheta Mafia super diam-diam dari Italia. Kita mulai dari paling berbahaya di Eropa. 'Ndrangheta asal-usul mafia ini berasal dari Calabria, Italia Selatan. Dibentuk sejak abad ke-18. Awalnya cuma kelompok kriminal lokal, tapi perlahan-lahan mereka berubah jadi super cartel global yang mendominasi pasar narkoba di seluruh Eropa. Fun fact-nya, sekitar 80% kokain yang masuk ke Eropa dikendalikan oleh mereka lewat pelabuhan Gioia Tauro. Pendapatannya pernah diperkirakan mencapai 44 miliar euro per tahun. Gokil kan? Itu setara 2,5% dari GDP Italia loh. Ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? 'Ndrangheta itu bukan mafia kayak di film-film. Mereka benar-benar low profile, jarang nongol, sangat tertutup dan terorganisir lewat jaringan keluarga yang disebut Rhine. Kekuatan mereka justru ada di senyapnya. Yang paling terkenal nih, pada tahun 2021 Italia menggelar pengadilan mafia terbesar dalam 30 tahun terakhir, melibatkan lebih dari 350 orang. Semuanya adalah anggota atau rekanan 'Ndrangheta. Tetapi sampai sekarang puncak organisasinya itu masih susah disentuh. Jadi kayak tertutup banget gitu loh. Dan dampak bagi global, operasi mereka itu udah tersebar ke seluruh Eropa, Amerika Selatan, bahkan Australia. Bisnisnya nggak cuma narkoba, tapi juga perdagangan yang bisa melibatkan senjata api, pencucian uang, dan properti yang legal. Lalu yang kedua ada Sinaloa Cartel Los Capitos, warisan brutal El Chapo. Asal-usul organisasi ini didirikan pada tahun 1980 oleh Miguel Felix Gallardo. Kartel Sinaloa berkembang pesat di bawah kepemimpinan Joaquin El Chapo Guzman, tapi setelah El Chapo ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat, kekuatannya dilanjutkan oleh anak-anaknya yang dikenal sebagai Los Capitos. Apa yang mereka lakukan? Mereka adalah pemain utama dalam produksi dan penyeludupan fentanyl, narkoba sintetis yang 50 lebih kuat daripada heroin. Amerika Serikat pun bahkan menyebut kartel ini sebagai penyebab utama krisis overdosis nasional. Kasus yang paling terkenal bagi organisasi ini adalah di tahun 2023, Amerika Serikat menargetkan Los Capitos dalam operasi besar-besaran secara internasional. Mereka disanksi sebagai kelompok teroris global karena produksi fentanyl. Mereka menyebabkan puluhan ribu kematian per tahun di Amerika Serikat. Jaringan mereka pastinya sulit ditembus ya. Mereka punya laboratorium di Meksiko, rekanannya di Asia, buat bahan kimia, dan jalur distribusi global. Artinya mereka main rapih di seluruh internasional. Jaringan logistiknya pun mereka efisiensi kayak perusahaan multinasional, dan mereka menyebabkan dampak bagi global, yaitu adalah kartel ini mengacaukan stabilitas Meksiko dan memperkuat korupsi para aparat, dan juga menyebabkan ketakutan di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Ada CJNG, yaitu Tentara Narkoba ala Militer alias Cartel Jalisco Nueva Generación, adalah adik musuh dari Sinaloa, tapi gaya mereka lebih sangat brutal. Awal mula organisasi ini didirikan sekitar 2010 oleh Nemesio yang disebut El Menso. CJNG muncul dari bekas pecahan kartel Melenodian, langsung naik daun karena kekerasan brutal dan strategi militer yang terorganisir. Militerisasi mereka punya satuan khusus yang biasanya disebut grup elit, lengkap dengan seragam, senapan mesin, dan kendaraan lapis baja. Mereka sangat serius dan nggak main-main. Kasus yang paling terkenal pada tahun 2020, mereka menyerang konvoi kepala Meksiko di City. Beberapa tahun terakhir, mereka membantai puluhan orang dalam perebutan wilayah dengan kartel lain. Mereka juga menculik, mereka juga membakar musuh dalam keadaan hidup-hidup, bikin warga sipil takut keluar rumah. Pendanaan mereka selain narkoba, kokain, meth, CJNG juga terlibat dalam pemasaran perdagangan manusia dan ekspor senjata.
Dampak regional CJNG ini memperluas jangkauan ke Eropa dan Asia Tenggara. Mereka menjadi ancaman langsung buat stabilitas regional Meksiko dan negara tetangga. Bahkan FBI menyebut mereka sebagai ancaman kriminal terbesar terhadap Amerika Serikat. Yang keempat ada JNIM atau biasanya disebut Militan Islami yang menguncang Afrika Barat. Mereka itu siapa sih? Mereka itu adalah Jamaat Nusrat Al-Islam wal Muslimin, biasa disebut JNIM, adalah kelompok afiliasi Al-Qaeda aktif di Mali, Burkina Faso, dan Niger. Dibentuk pada tahun 2017 gabungan dari beberapa kelompok jihad lokal. Latar belakang sejarah muncul karena kekacauan pasca intervensi Perancis di Mali pada tahun 2013 lalu. JNIM ini menunggangi kekosongan kekuasaan dan memperluas wilayah lewat kekerasan dan kontrol ekonomi dalam daerah mereka. Kasus paling terkenal yaitu adalah serangan ke Hotel Radisson Blu di Bamako pada tahun 2015, menewaskan 20 orang, dan juga ada pembantaian desa di Burkina Faso yang menewaskan ratusan warga sipil yang tidak bersalah. Mereka juga menculik para tentara PBB dan warga asing untuk tebusan bagi mereka. Sumber daya JNIM ini mendanai operasinya lewat perdagangan gelap, pemerasan, dan pajak paksa dari warga lokal. Bahkan ada dugaan bahwa mereka mengatur koridor penyelundupan dari Mali ke pantai Atlantik. Dampak global dari konflik ini mendorong eksodus besar-besaran warga sipil, menciptakan krisis pengungsi, dan memperlemah stabilitas Afrika Barat, Prancis, PBB, dan negara-negara Eropa yang terlibat langsung dalam operasi militer. Karena ancaman ini begitu berbahaya, bukan? Lalu yang kelima, The Best Neo-Nazi Era Digital. The Best dibentuk tahun 2018 oleh Rinaldo Nazzaro, mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat berbasis di Amerika Serikat tapi punya sel-sel di Eropa dan Australia. Namanya aja udah nunjuki afiliasi ke Al-Qaeda, karena The Best adalah terjemahan dari Al-Qaeda. Ideologi mereka, kelompok ini menganut paham neo-Nazi ekstrim. Target mereka adalah membentuk negara putih lewat race war. Mereka nyebarin propaganda lewat internet, game, forum, dan rekrut anak muda dengan metode yang mirip cult. Kasus terkenal di tahun 2020, FBI menangkap sejumlah anggota yang merencanakan pembunuhan terhadap aktivis anti-rasis dan politisi. Mereka juga pernah menyuplai senjata ke kelompok separatis dan ekstremis lokal. Gaya operasi organisasi ini memakai platform digital buat rekrut anggota dan berbagi panduan membangun bom, sabotase, dan survivalisme. Anggotanya juga ikut pelatihan fisik dan militarisasi. Dampak global The Best ini dianggap ancaman serius di era digital karena mereka menyasar anak-anak muda, memanfaatkan algoritma, dan sangat sulit dideteksi oleh negara-negara barat yang udah mulai menindak lewat perlarangan dan penyaringan online, tapi sangat sulit dikontrol sepenuhnya. Nah, Ngabuser, itu tadi 5 kelompok kriminal yang paling berbahaya di dunia. Dan seperti yang lo lihat, bahayanya itu bukan dari senjata doang ya, ataupun kekuatan fisik, tapi dari pengaruh global, koneksi politik, dan kekuatan ekonomi hitam yang mereka punya. Mereka tuh sangat rapi dalam memainkan peran mereka. Dari mafia super, diam-diam di Italia, kartel yang brutal di Meksiko, sampai kelompok neo-Nazi di platform digital. Semuanya punya satu kesamaan. Mereka bikin dunia nyata jadi tempat yang lebih nggak nyaman. Pertanyaannya, sekarang menurut lo mana yang paling menyeramkan? Atau ada kelompok lain yang belum masuk list ini dan masuk kita bahas di part 2? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk kalian like kalau kalian suka kontennya, subscribe biar nggak ketinggalan konten sejarah, fakta unik, dan juga misterius di dunia, ataupun share ke teman kalian yang suka topik-topik seram kayak gini. Oke, gue pamit dulu karena ada kelas. Sampai jumpa di video berikutnya.